Pembahasan selanjutnya adalah Cyber Law. Contoh pembelajarannya adalah studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada Agustus 2021. Jumlah data yang bocor sebanyak 279 juta peserta BPJS Kesehatan. Jenis data yang bocor meliputi nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan golongan darah. Tempat bocornya data di forum online Right Forums dan dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta pada saat itu. Berikut adalah tahapan kerja penanganan. Pertama, deteksi awal. Pada Agustus 2021, ditemukan bahwa situs resmi BPJS Kesehatan diretas dan data peserta bocor ke publik. Kedua, investigasi. Kominfo meminta untuk memutus akses tautan unduhan data pribadi dan memblokir forum Right Forums untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ketiga, pemulihan sistem. BPJS Kesehatan melakukan audit keamanan dan memperbaiki celah pada sistem untuk mencegah kejadian serupa. Keempat, edukasi publik. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi dan waspada terhadap potensi penipuan. Solusi dan rekomendasinya adalah: 1. Peningkatan keamanan sistem. Implementasi sistem keamanan yang lebih kuat dan rutin melakukan audit untuk mendeteksi potensi celah. 2. Edukasi pengguna. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengenali potensi penipuan. Ketiga, kolaborasi antar lembaga. Meningkatkan kerjasama antara BPJS Kesehatan, Kominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani dan mencegah serangan siber. Kesimpulannya, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada Agustus 2021 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Meskipun upaya pemulihan telah dilakukan, kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko di dunia maya. Istilah cyber berasal dari kata cybernetics, yang pada awalnya digunakan untuk menggambarkan sistem kontrol dan komunikasi dalam makhluk hidup dan mesin. Namun, dalam perkembangan teknologi modern, cyber kini merujuk pada segala hal yang terkait dengan jaringan internet, komputer, perangkat digital, dan komunikasi virtual. Dalam konteks digital, kata cyber biasanya menjadi awalan untuk membentuk istilah baru, seperti berikut: keamanan sistem digital atau cybersecurity, cybercrime atau kejahatan di dunia maya, cyberspace atau ruang interaksi virtual di internet. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah segala bentuk kejahatan yang melibatkan sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital. Sederhananya, ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya yang menargetkan data, sistem, atau pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan cybercrime bisa berupa hacking atau membobol sistem untuk mencuri atau merusak data, phishing atau mengelabui pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti password atau nomor kartu kredit, ransomware atau menyandera data digital korban dan meminta tebusan, carding atau penggunaan ilegal informasi kartu kredit. Jenis kejahatan ini seringkali tidak kasat mata, namun berdampak sangat besar. Karena dilakukan secara jarak jauh dan sering tanpa jejak fisik, cybercrime menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit dideteksi dan dibuktikan. Dalam dunia siber, serangan tidak hanya terjadi secara frontal. Banyak serangan dilakukan secara diam-diam, bertahap, dan memanfaatkan kelemahan kecil pada sistem atau manusia. Beberapa jenis serangan siber yang paling umum di Indonesia dan global antara lain: phishing, serangan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi penting; ransomware, malware yang mengenkripsi data pengguna, lalu pelaku meminta tebusan untuk mengembalikan akses; distributed denial of service, membanjiri server dengan traffic agar layanan menjadi tidak bisa diakses; malware, perangkat lunak berbahaya yang menyusup ke dalam sistem komputer, bisa berupa spyware, adware, atau trojan; social engineering, manipulasi psikologis terhadap seseorang untuk memperoleh informasi atau akses. Jenis serangan ini berkembang seiring meningkatnya aktivitas online. Oleh karena itu, setiap pengguna dan institusi perlu memahami bagaimana mengenali serta melindungi diri dari berbagai bentuk serangan ini. Regulasi dan sanksi hukum di Indonesia.
Indonesia memiliki kerangka hukum untuk menangani cybercrime, yang terus diperkuat dengan berbagai regulasi baru. Regulasi ini penting agar negara dapat merespon kejahatan digital secara tegas dan cepat. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang ITE tahun 2008 revisi 2016 dengan ketentuan 1. Melarang akses ilegal ke sistem komputer menurut pasal 30. 2. Melarang gangguan terhadap sistem elektronik menurut pasal 33. 3. Melarang pengubahan, penghapusan, atau manipulasi data elektronik menurut pasal 32. Pelanggaran akses ilegal ke sistem elektronik mendapat hukuman maksimal 6 tahun penjara dan 600 juta rupiah. Pelanggaran perusakan sistem elektronik mendapat hukuman maksimal 10 tahun penjara dan 10 miliar rupiah. Pelanggaran penyebaran informasi bohong atau fitnah mendapat hukuman maksimal 6 tahun penjara dan 1 miliar rupiah. Cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini, sampai jumpa di materi pembahasan lainnya.